Dalam acara diskusi Indonesia Lawyers Club, dosen sekaligus politisi Partai PSI, Ade Armando, menganggap bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa pun mahasiswi di seluruh Indonesia dengan tema Indonesia Gelap dianggap terlalu terburu-buru. Hal tersebut disampaikan oleh Ade Armando di acara ILC sekaligus menjadi tanda kritik Ade Armando kepada perwakilan mahasiswa yang juga ada dalam acara yang dipandu oleh Bapak Karni Ilyas tersebut. Tapi kalau sekarang saya menduga bahwa Anda tuh memang ketika melakukan gerakan ini sebetulnya agak terburu-buru. Mungkin bahkan sebagian orang menduga bahwa Anda itu turun lapangan kemarin itu kalau nggak salah sehari sesudah Prabowo bikin pidato di hari ulang tahunnya. Betul nggak itu? Iya. Betul, tapi mendengar pernyataan Ade Armando yang katanya ahli komunikasi sekaligus seorang dosen, mahasiswa pun mahasiswi yang ada dalam acara ILC tersebut langsung merespon ucapan Ade Armando. Seperti disambar geledek, Ade Armando pun cuma bisa cengar-cengir mendengar jawaban dari para mahasiswa tersebut. Dan yang paling menarik adalah jawaban dari seorang mahasiswi yang menganggap bahwa aksi demo tersebut dilatar belakangi oleh ketidakadilan sosial di tengah masyarakat. Padahal Presiden Prabowo baru dilantik. Lalu kenapa ada rakyat yang harus mati karena mengantri gas melon 3 kg? Tahunnya, betul nggak itu? Iya. Betul, tapi proses pertemuan itu tidak kami hitung dalam gerakan sipil termasuk pidatonya Pak Jokowi, pidatonya Pak Prabowo. Iya. Tidak sama sekali kami hitung gitu. Karena Iya. gerakan sipil nggak perlu pembuktian bahwa kita berani mengkritik Presiden Prabowo dan sebagainya macamnya gitu Bang. Ya. Menambahkan, Silakan. saya rasa ini bukan terburu-buru ya Bang. Kami mahasiswa bergerak dan juga seluruh elemen masyarakat sipil bergerak karena ada ketidakstabilan sosial gitu. Kalau tadi Bang Idrus menyampaikan pemerintah sekarang akan terus membuat kebijakan yang pro rakyat gitu. Tapi kalau memang berpihak pada rakyat tidak mungkin ada ketidakstabilan sosial dan juga protes dari seluruh elemen masyarakat. Tidak mungkin ada seseorang yang meninggal karena mengantri gas LPG. Gak mungkin juga ada anak bangsa yang merasa dirinya ketakutan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang belum ada kepastian hukum terkait itu. Bagaimana peruntukannya nanti dan juga sektor-sektor mana yang tidak akan dikorbankan gitu. Jadi itu. Oke, ya. Dan kalau saya jadi Ade Armando saat mendengar jawaban mahasiswi tersebut, sepertinya saya akan langsung pamit dari acara diskusi yang disiarkan oleh TV One tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja, Ade Armando yang mengaku sebagai orang komunikasi kali ini harus menerima sambaran geledek dari politisi Partai PDIP, Deddy Sitorus. Awalnya Ade Armando menganggap bahwa tuntutan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi tersebut tidak berfokus pada isu kebijakan politik saat itu dan menganggap bahwa tuntutan para mahasiswa tersebut terkesan tidak relevan alias tidak penting. Dan saat Ade Armando mengilustrasikan jika dia pun partainya berkuasa bla 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 bla. Namun belum selesai Ade Armando bicara, politisi Partai PDIP Deddy Sitorus langsung menyambar dan memotong pembicaraan Ade Armando yang terkesan menipu alias mau ngibulin para mahasiswi pun mahasiswa yang jadi narasumber di acara yang dipandu oleh Bapak Karni Ilyas tersebut. Mendengar sambaran Deddy Sitorus dan seperti biasa Ade Armando cuma cengar-cengir nahan malu. Dan seperti apa videonya? Langsung saja kita tonton guys. Ya, tidak mungkin ada ketidakstabilan sosial dan juga protes dari seluruh elemen masyarakat. Tidak mungkin ada seseorang yang meninggal karena mengantri
gas LPG. Gak mungkin juga ada anak bangsa yang merasa dirinya ketakutan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang belum ada kepastian hukum terkait itu. Oke, ya. Saya orang komunikasi, Del. Orang komunikasi nih sama dengan Uni. Ya. Kita itu kalau ingin menyampaikan pesan, kita selalu diajarkan untuk siapkan pesan secara terfokus. Ya, jangan terlalu banyak pesan yang dilempar. Karena kalau Anda lontarkan terlalu banyak pesan, orang tuh akan kehilangan distracted. Ini ada 13 loh. Kalau ditanya mana yang paling penting, kalau saya duga sih yang nomor 1. Saya duga ya. Tapi apakah nomor, ini buat penonton misalnya perlu tahu nih ya. Saya ambil dari Detik News ya. Nomor 1 itu adalah pendidikan gratis dan demokratis. Ya, plus batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Itu yang 1. Nomor 2-nya cabut proyek strategis bermasalah. Jauh banget kan? Yang nomor 1 kemana, yang nomor 2 kemana? Wujudkan reformasi agraria sejati. Sejati atau apa ya. Terus nomor 3, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Kalau saya jadi pemerintah, saya bukan pemerintah nih. Ya. Dan saya bukan dari partai berkuasa. Kita partai kecil. Nah, kalau saya adalah penguasa, saya Enggak berkuasa gimana, menterinya ada, wakil menteri. Ya oke. Jangan terlalu Terima merendah kasih. Bung Ade. Terima kasih. Nah, terima itu kasih. maksudnya itu belum ada di Iya. DPR. Enggak, saya Ini terima Kak kasih lah. Deddy. Kalau Bang Deddy Sitorus bilang kita berkuasa boleh lah. Dan inilah para politisi dari Partai Ade Armando, alias dari Partai PSI, alias dari partai yang diketuai oleh anak mantan Presiden Joko Widodo, sekaligus adik dari Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, yaitu adalah Bapak Kaisang Pangarep, yang sekarang ada di dalam kekuasaan yang dimaksud oleh Bapak Deddy Sitorus.